sekali karena hari ini kita bisa beribadah kembali walaupun adik-adik masih di rumah saja. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Kakak-kakak di sini siap memuji Tuhan? Siap. Kalau gitu mari berdiri kita bernyanyi memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi dan lebih semangat. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, kita percaya bahwa dalam ibadah ini Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Hai Kakak Marta. Hai Kak, Lagi ngapain? santai-santai aja. Oh, Kakak mau nanya nih, boleh nggak? Boleh? Kak Marta pernah nggak pergi ke suatu tempat tapi tiba-tiba menemukan masalah? Kayaknya pernah deh. Waktu itu kakak mau ke sekolah. Ih, ban motor kakak tuh kempes. Mana bengkelnya masih jauh lagi. Jadi ya mau nggak mau saya harus tuntun motornya sampai ketemu bengkel. Bagaimana perasaan Kak Marta saat itu? Jengkel, sedih, pengen marah, gitu. Gimana adik-adik, pernah mengalami yang seperti Kak Marta alami? Bagaimana perasaan adik-adik? Mungkin sama ya seperti Kak Marta. Tapi Kak Marta bisa melewati masalah itu? Bisa, akhirnya dapat bengkel, motor diperbaiki, dan saya bisa sampai sekolah. Wah, puji Tuhan. Kak Marta tahu itu berkat siapa? Berkat pertolongan Tuhan. Ya, benar sekali. Nah adik-adik, kita harus bersyukur karena Tuhan adalah penolong di setiap masalah kita.
seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur yang akan dibacakan oleh teman kita. Teman-teman, pembacaan Mazmur kita terambil dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 2 yang berbunyi, Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, ayo siapkan hati kita supaya kita bisa mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita bernyanyi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu mendengar cerita firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Ampuni kami yang berdosa ini, supaya kami layak untuk mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu, sehingga dosa dan kesalahan kami diampuni dan tidak diperhitungkan lagi. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Daryl yang sudah memimpin kita dalam doa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak punya teka-teki nih. Bisa jawab enggak ya? Ayo tebak, siapakah aku? Aku memiliki badan berbentuk kotak dan kepalaku berbentuk segitiga. Aku disukai banyak orang karena aku bisa melindungi mereka dari panasnya matahari dan dari hujan yang turun. Siapakah aku? Ayo siapa? Ada yang bisa jawab? Betul, aku adalah sebuah rumah. Nah sekarang pun adik-adik pasti sedang tinggal di dalam rumah kan? Tahu tidak siapa yang memberikan kita rumah? Siapa? Mama, Papa. Kita akan tahu dari cerita kita sekarang. Nah, pada waktu itu Tuhan sudah memilih seorang bapak yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Siapa dia? Dia adalah Bapak Yosua. Bapak Yosua ini dipilih Tuhan untuk melanjutkan tugas Musa, membawa orang Israel ke tanah Kanaan. Menuju ke tanah Kanaan itu ada tantangan yang harus dilalui oleh Yosua dan semua orang Israel. Dan tantangannya tidak mudah. Pernah suatu kali Bapak Yosua harus bertempur melawan orang Ai, orang yang tinggal di kota Ai. Waktu itu orang Ai ini pasukannya banyak sekali, sementara orang Israel hanya sedikit pasukannya. Itu membuat Yosua cemas, takut kalau
tiba-tiba nanti kalah bagaimana? Karena mereka pernah sebelumnya melawan orang Ai dan kalah. Ketika Yosua merasa takut, merasa cemas, Tuhan datang kepada Yosua dan berkata, "Yosua, jangan cemas, jangan takut. Aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Orang Ai dan kotanya akan kuserahkan kepadamu." Mendengar itu, Yosua kembali kuat karena dia percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah menyuruh dia untuk menyiapkan pasukan dari orang-orang Israel dan dilakukan oleh Yosua. Sudah siap orang Israel, siap bertempur dengan orang Ai. Mereka bertempur dan benar kata Tuhan. Mereka menang. Yeay! Mereka menang dari kota Ai dan bisa menempati kota Ai. Tantangan tidak hanya berhenti di situ. Masih ada tantangan selanjutnya. Yosua harus melawan 5 raja orang Amori bersama dengan pasukannya. Satu raja saja punya pasukan yang banyak, apalagi 5 raja bergabung. Wow, pasti pasukannya lebih banyak lagi. Tidak sebanding dengan orang Israel. Tapi karena Yosua punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan menolong dan memberi kemenangan, mereka pun siap. Mereka bertempur dan benar, mereka menang, bisa mengalahkan orang Amori. Tidak hanya berhenti di situ tantangannya, masih ada tantangan selanjutnya. Kali ini Yosua harus melawan Raja Yabin dari Hasor. Orang Hasor ini adalah orang yang kuat-kuat. Bukan hanya itu, mereka punya perlengkapan perang yang hebat-hebat. Punya juga kuda dan kereta yang banyak jumlahnya. Dan itu lagi-lagi membuat Yosua takut, cemas. Aduh, kalau kalah nanti bagaimana? Tapi saat Yosua cemas, saat Yosua takut, Tuhan datang lagi kepada Yosua memberi kekuatan. Tuhan bilang, "Yosua, jangan takut, jangan cemas. Aku tetap akan memberi kemenangan kepadamu, karena aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu." Mendengar itu, Yosua kembali kuat dan kembali menyiapkan pasukan Israel untuk berani bertempur melawan Raja Yabin dari Hasor. Mereka bertempur lagi, tempur. Dan benar kata Tuhan, mereka menang. Dan akhirnya mereka bisa menguasai tanah Kanaan. Mereka sekarang sudah tinggal di tanah Kanaan dengan aman. Mereka bisa melewati tantangan demi tantangan. Bapak Yosua sudah lega karena bisa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Tapi Bapak Yosua sadar bahwa yang melakukan semuanya itu, kemenangan demi kemenangan, semuanya itu dilakukan hanya karena Tuhan yang menolong. Dan bukan hanya itu, Tuhanlah yang sudah menyediakan tempat bagi orang Israel. Oleh sebab itu, Tuhan yang memimpin orang Israel untuk menuju tempat yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, bukan hanya orang Israel yang disediakan tempat oleh Tuhan, tapi kita juga, anak-anak Tuhan, disediakan tempat, yaitu rumah tinggal kita sekarang. Jadi, rumah kita yang kita tempati sekarang itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur dengan rumah tempat tinggal kita. Bagaimana caranya? Caranya kita harus memelihara rumah kita, menjaga kebersihannya, menjaga kerapiannya sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Bukan hanya tempat tinggal kita sekarang, tempat tinggal kita nanti pun sudah disediakan oleh Tuhan, yaitu sorga, tempat yang indah. Tuhan yang menyediakan tempat bagi umatnya. Amin firman Tuhan. Cerita kita terambil dalam
kitab Yosua. Adik-adik, kita akan membaca cerita yang telah kita dengarkan tadi dari kitab Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Ya, adik-adik silakan buka Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin firman Tuhan. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam dalam kamu? Kita ulang sekali lagi. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Kita ulang satu kali lagi ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan ada nats persembahan dari Mazmur 138 ayat 2. Mazmur 138 ayat 2 bunyinya, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Dengan semangat kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyikan dalam bahasa Toraja. Kure sumangala kopua, kure sumangala kopua, tupuang pasukan, kure sumangala kopua. Ya, adik-adik di rumah, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memperkenankan kami di dalam mendengarkan cerita firman-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan sudah boleh memperkenankan pula di dalam memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan. Berkati semuanya itu Tuhan, supaya menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami
yang ada di rumah, guru-guru kami di sekolah maupun guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati di dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan selalu mengaruniakan hikmat-Mu, kekuatan dan kesehatan, supaya dimampukan untuk melakukan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini sedang berjuang di dalam mengatasi virus corona yang sedang mengacaukan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, karuniakan hikmat-Mu bagi pemerintah kami supaya dapat menangani dengan baik dan virus corona ini boleh berakhir pula, dan kami anak-anak-Mu leluasa untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Ampuni segala dosa kami, terima kami yang datang bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik di rumah, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Namun sebelumnya kita akan lakukan pujian Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Adik-adik di rumah, ingatlah selalu firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Ada pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Yang pertama, Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. yang kedua, Gunakan masker saat bermain di luar rumah. yang ketiga, Makan makanan yang sehat dan bergizi.
Yang keempat, jaga jarak. dan yang paling penting adalah selalu berdoa dan baca firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.